Menantu Super Han San Qian. Bab 6161 memberimu api. Api. Tuan, apa maksudmu? Han San Qian menatap Kuer, kau menyerap ki yang sepanjang malam tadi. Sejujurnya, apakah kau bersedia menyimpannya di dalam tubuhmu dan tidak mengeluarkannya untuk mencobanya? Kuer secara kasar mengerti apa yang dimaksud Han San Qian. Kura-kura tua itu juga langsung mengerti, dan tersenyum, saudaraku, yang kau maksud adalah membunuh mereka saat mereka sakit. Ada banyak orang yang terluka sekarang, dan mereka seharusnya sedang memeriksa kerugian yang relevan. Dengan kata lain, mereka tidak berminat untuk bertarung sekarang. Jika kita langsung menyerang mereka saat ini, hehe, mereka pasti akan kehilangan ketenangan. Ada korban, dan ada serangan yang dilancarkan musuh pada saat-saat kritis. Bahkan jika mereka tidak kehilangan ketenangan, mereka pasti akan kesal setengah mati. Hehe, orang itu kesal, dan ketika dia memimpin pertempuran, dia secara alami akan benar-benar bingung. Pada saat itu, dengan masalah internal dan eksternal, wajar saja jika pihak lain akan dengan mudah membuat penilaian dan memaksa mundur. Wah, Tuan Han, Anda sungguh licik. Namun, saya harus mengakui bahwa itu benar-benar keren, haha. Raja Naga Tua itu tertawa lalu mengangkat tangannya, ayo, semuanya, bersiap untuk berkumpul. Pelan-pelan. Han San Qian mengangkat tangannya untuk menghalangi permintaan Raja Naga Tua untuk mengumpulkan pasukan. Raja Naga Tua itu sedikit bingung dan menatap Han San Qian dengan aneh, Tuan Han, apa maksud Anda? Tidak melawan mereka. Tentu saja kita harus melakukannya, tetapi tidak dengan cara yang Anda pikirkan. Han San Qian berkata, Kuer dan saya sudah cukup. Kalian berdua. Raja Naga Tua itu terkejut, Tuan Han, apakah Anda bercanda? Meskipun musuh memang dalam masalah sekarang, itu tidak berarti bahwa mereka adalah pecundang total. Itu adalah pasukan yang jumlahnya hampir 100.000. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda tidak akan pernah bisa mengusir mereka. Banteng aneh itu juga mengangguk, ya, Tuan Han, apa yang Anda bicarakan? Melihat semua orang kebingungan, Han San Qian tersenyum tenang, jika kita maju bersama, itu memang akan membuat situasi semakin sengit. Menghadapi begitu banyak dari kita yang menyerang, musuh mungkin memang akan terbunuh lebih menyedihkan oleh kita. Tetapi ada dua kerugian. Pertama, setelah para pelaut menyerbu, apakah jarak dari sumber air akan menyebabkan melemahnya efektivitas tempur mereka? Begitu pasukan menyerbu dan terjebak dalam pertempuran yang sulit, masalah ini akan menjadi jauh lebih besar. Pada saat itu, para pelaut mungkin tidak membawa kemenangan telak yang menguntungkan, tetapi pertempuran ofensif yang relatif seimbang. Dengan kata lain, lawan telah menukar keuntungan dari posisi Han San Qian dan yang lainnya dengan mengorbankan sejumlah besar cedera kelompok. Siapa yang akan menderita saat itu masih belum jelas. Kedua, jika para pelaut tidak terlalu terpengaruh, mereka akan penuh dengan momentum dan akan menjadi tak terkalahkan sepanjang jalan. Tapi bagaimana dengan itu? Orang-orang berbaju hitam akan dikalahkan sepenuhnya. Namun pada kenyataannya, Han San Qian tahu betul bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan orang-orang berbaju hitam sepenuhnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, orang-orang berbaju hitam akan tetap melawan. Pada saat itu akan tetap menjadi pertempuran yang sengit. Jika kita memaksa musuh ke dalam situasi putus asa saat pihak lain kuat, Anda harus tahu betapa mengerikannya efektivitas tempur mereka saat mereka bertarung sampai mati. Meskipun ini tidak berarti mereka akan kalah, masalahnya adalah peluang menang tidak akan terlalu besar. Jika pertempuran harus dilakukan dalam situasi ini, sebenarnya itu tidak bersahabat bagi Han San Qian. Oleh karena itu, jika harus seperti ini setelah melakukan begitu banyak hal, bukankah itu akan membuang-buang tenaga? Apa yang Anda katakan memang masuk akal. Kura-kura tua itu mengangguk, posisi itu adalah keuntungan kita. Pasukan kita yang besar masih harus tinggal di sini terlebih dahulu dan tidak bisa pergi kemanapun. Sapi aneh itu setuju, tetapi jika kita tidak pergi kemanapun, bisakah Tuan Han benar-benar membawa Kuer dan mereka berdua pergi ke markas musuh? Saya tidak tahu apa alasannya. Han San Qian tersenyum misterius, mengapa, apakah Anda meremehkan saya dan Kuer? Apa yang salah dengan dua orang? Sejujurnya, sebenarnya, dua orang adalah mimpi buruk musuh yang paling mengerikan.
Tahukah Anda mengapa? Han Sanqian selesai berbicara dan menatap semua orang. Bab 6162, Kepercayaan Diri Bisa Bersinar. Jika orang lain, semua orang akan menganggap ini sebagai orang bodoh. Dua orang mencoba menyerang pasukan musuh yang jumlahnya hampir 100.000. Apakah benar seperti yang dikatakan lelucon, musuh banyak dan kita sedikit, keuntungan ada di pihakku? Namun, karena orang ini adalah Han Sanqian, semuanya tampak agak logis. Han Sanqian tersenyum, sebenarnya, Kue'er dan aku adalah pilihan terbaik. Aku tahu kalian sangat bingung dengan susunan ini, tetapi di sisi lain, jika musuhnya berbeda, apakah itu akan dibesar-besarkan dan keterlaluan? Sekelompok orang menunggumu untuk melihatku, dan aku melihatmu. Memang benar bahwa musuh akan lebih bereaksi daripada mereka. Dalam hal ini, dalam mentalitas ini, ketika Kue'er dan aku masih dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka, apa yang akan mereka lakukan? Kura-kura tua itu tersenyum, mereka pasti akan panik dan putus asa. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang besar bahkan belum bergerak. Dan mereka dipukuli hingga melarikan diri dengan kepala di tangan oleh Han Sanqian dan dua orang saja, seberapa besar bayangan psikologis kelompok orang ini? Jelas sangat besar, bahkan putus asa. Namun, keputusasaan adalah keputusasaan, pikiran mereka tentang hidup tidak akan hilang. Dua orang dapat menyebabkan kerusakan yang cukup bagi mereka, tetapi sama sekali tidak mungkin meninggalkan mereka tanpa jalan untuk mundur, karena jelas bahwa dua orang tidak dapat membunuh mereka semua. Dengan cara ini, ide musuh akan menjadi melarikan diri. Dengan cara ini, sebenarnya jauh lebih baik daripada mengirim semua pelaut kita untuk berperang. Karena mereka dapat bertahan hidup, reaksi pertama kebanyakan orang tentu saja melarikan diri untuk menyelamatkan diri ketika mereka tidak dapat menang. Dibandingkan dengan perasaan menindas yang dibawa kepada mereka oleh sekelompok pelaut, mereka tidak akan memiliki terlalu banyak pikiran untuk mengambil tindakan. Kuncinya adalah bahwa metode pertempuran semacam ini tidak akan membuat mereka memiliki pikiran seperti itu. Alasannya juga sangat sederhana. Jika pasukan besar pihak lain belum bergerak, dan kalian berdua dapat mengalahkan kalian seperti ini, lalu untuk apa kalian bertarung? Lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan dengan jujur. Tapi premis ini adalah kalian berdua benar-benar dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Ya, dan ada juga faktor yang paling tidak aman di sini, yaitu, Tuan Han, kau adalah pemimpin kami. Jika kau mengalami kecelakaan, maka pihak lain tidak perlu bertarung dengan kami, dan mereka telah menangkap raja secara langsung dan memenangkan seluruh pertempuran. Bukankah ini sangat memalukan? Yang lain menangkap raja terlebih dahulu. Mereka harus menyerang sebentar dan membunuh elit musuh sebelum mereka bisa mendekati raja. Raja kita tidak membutuhkanmu untuk datang dan membunuhku. Aku akan datang kepadamu sendiri. Ada orang yang mendukung Han Sanqian, dan ada juga orang yang menentang Han Sanqian. Alasan menentang Han Sanqian memang sangat memadai. Inisiatif Han Sanqian untuk menyerang di masa lalu memang terlalu berisiko. Namun, ini juga terjadi di mata mereka. Bagi Han Sanqian, ini sebenarnya bukan masalah besar. Jika Han Sanqian baru saja tiba di sini, dia benar-benar tidak punya cara. Kultivasinya tidak cukup. Belum lagi dipukuli oleh sekelompok orang, hanya para tetua itu sebenarnya sudah cukup untuk menangkap Han Sanqian. Tetapi sekarang berbeda dari masa lalu. Hari ini, Han Sanqian telah memulihkan banyak kekuatan, dan sekelompok orang ini sama sekali bukan lawannya. Jangankan menyombongkan diri, Han Sanqian hanya satu orang. Jika dia ingin masuk dan keluar dari formasi musuh, itu semudah makan. Atau, aku akan pergi dengan burung yang mati. Kura-kura tua itu berdiri. Kue'er memikirkannya. Meskipun dia dan kura-kura tua itu adalah musuh bebuyutan dalam beberapa hal, dendam ini dapat dikesampingkan untuk sementara waktu jika menyangkut masalah bisnis. Dia dan kura-kura tua pada dasarnya menyerang dan bertahan. Dengan kura-kura tua yang berjaga terhadap serangan musuh, dia dapat mengabdikan dirinya untuk menyerang musuh. Dalam hal serangan, dia juga pemain yang bagus, dan mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Oleh karena itu, pendapat ini masuk akal, dan itu juga dapat memastikan bahwa Han Sanqian tidak akan berada dalam bahaya apapun.
Dengan daya tembak QR saja, mungkin saja dapat menyebabkan korban pada lawan. Namun, kerusakan semacam ini sangat terbatas. QR memang memiliki sejumlah daya tembak, tetapi orang-orang berpakaian hitam bukanlah jenis warga sipil kecil di desa yang dapat dibom sesuka hati, belum lagi lawan memiliki beberapa tuan seperti para tetua. Jika QR sendirian, dia bahkan mungkin berada dalam bahaya besar. Jika dia menjadi piala yang digunakan orang lain untuk meningkatkan moral mereka, maka Han Sanqian akan berada dalam masalah besar. Aku akan pergi. Bab 6163, Duo Pembuat Masalah. Han Sanqian berkata dengan tegas, pertempuran ini tidak sesederhana yang kau kira. Meskipun kelihatannya seperti permainan anak-anak bagi dua orang untuk menyerang musuh, semakin permainan anak-anak itu, semakin hati-hati kita harus bersiap. Hanya dengan cara ini kita dapat memenuhi persyaratan taktis kita dan membalikkan situasi sementara musuh tertegun. Kemampuan QR dan Owl Turtle tidak cukup untuk menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Bahkan dapat dikatakan secara langsung bahwa QR mengikutinya dan sebenarnya hanya bertindak sebagai wakil. Hanya Han Sanqian sendiri yang dapat menangani tugas yang besar dan sulit ini. Ini bukan kesombongan atau kepercayaan diri yang membabi buta, tetapi perhatian dan kepentingan untuk masalah ini. Melihat ekspresi Han Sanqian yang begitu bertekad, yang lain tidak banyak bicara dan memilih untuk diam. Baiklah, karena semua orang tidak keberatan, mari kita dengarkan pengaturanku sekarang. Ya. Semua orang menjawab serempak. Kalian semua harus segera memobilisasi pasukan dan menempatkan mereka sesuai dengan penempatan kemarin. Hari ini kalian tetap harus berada di posisi yang sama seperti kemarin. Mengenai posisi komando di puncak gunung setelah aku pergi, untuk sementara akan diserahkan kepada Lotus, Xiaonu, dan kepala desa. Mendengar perintah ini, Lotus dan Xiaonu terkejut pada saat yang sama. Kita. Kepala desa tua itu juga terkejut. Ya, meskipun dia memang seorang pejabat dan merupakan bos mutlak desa, urusan manajemen dan militer tidak relevan. Tidak apa-apa baginya untuk mengatur kehidupan semua orang, tetapi akan menjadi hukuman mati baginya untuk memimpin pasukan untuk berperang. Tuan Han, ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Han Sanqian menatap ketiga orang itu dan tertawa pelan, tentu saja, tidak mungkin untuk membawa salah satu dari kalian bertiga sendirian. Namun, jika kalian bertiga digabungkan, mungkin berhasil. Meskipun Lotus dan Xiaonu tidak terlalu pintar, mereka jelas tidak bodoh. Selain itu, setelah mengikuti Han Sanqian untuk melihat adegan pertempuran kali ini, aku yakin kedua wanita itu akan relatif tidak takut dengan hal ini. Dengan kata lain, meskipun mereka belum pernah makan daging babi, mereka pernah melihat babi berlari, jadi kedua wanita itu tidak terlalu takut dengan panggung. Namun, kedua wanita itu jelas tidak memiliki pengalaman yang relevan untuk memimpin dan memerintah, dan kepala desa tua itu dapat menutupi kekurangan ini. Sebaliknya, pengalaman medan perang kedua wanita itu dapat menutupi kekurangan kepala desa tua itu. Seperti kata pepatah, 3 tukang sepatu lebih baik daripada 1 Zhuge Liang. Faktanya, ini adalah penggambaran yang paling benar sekarang. Oke, ayo kita lakukan. QR. Aku di sini. Bersiaplah, kita akan bermain dengan mereka. Han Sanqian selesai berbicara dan menatap QR. QR berada dalam kondisi mental yang sangat baik, dengan senyum tipis di wajahnya, Tuan, aku sudah siap sejak lama, dan aku bahkan sedikit menantikannya. Ingat, saat kita masuk ke medan perang, aku akan menjadi penyerang utama. Meskipun kau baru saja mengembangkan banyak energi sejati, fondasimu belum cukup stabil, jadi jangan menyerang terlalu ganas. Tugasmu adalah menyerang dari samping dan terbang di udara untuk memberikan perlindungan yang sesuai, kau mengerti. Memiliki QR, si burung merak, sebagai asisten udara seperti memiliki pesawat tempur udara. Pada saat itu, ia dapat lebih fokus untuk mengebom musuh dan memberikan pukulan paling mematikan kepada musuh. Hah! QR sedikit bingung. Jelas ada 2 orang yang keluar untuk menyerang musuh bersama-sama, jadi bagaimana ia akhirnya menjadi orang yang membantu? Hanya ada 2 orang. Ini terlalu meremehkan dirinya sendiri. Oh sial, aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi hari ini tidak sesederhana dan semudah yang kau pikirkan, dan aku masih membutuhkan kekuatanmu untuk membantu persiapan lanjutan.
Jika kita gagal sekaligus, apa yang akan kita lakukan jika ada masalah nanti? QR sangat bingung, saya tidak begitu mengerti, jika kita melakukan apa yang Anda katakan dan menang langsung kali ini, maka kita akan menang sepenuhnya, dan tidak akan ada masalah. Memang benar untuk mempersiapkan hari hujan, percayalah, ada lebih banyak hal yang perlu dilakukan daripada apa yang kita lihat sekarang. Bab 6164, bersiap untuk hari hujan. Persiapan Han Sanqian untuk menghadapi hari hujan sebenarnya lebih memikirkan para master yang dipimpin oleh Su Long dan yang lainnya. Para master ini tidak boleh mati dalam serangan dirinya dan QR, jadi kelompok orang ini harus menjadi kekuatan serangan balik yang paling penting dalam operasi mendatang. Han Sanqian harus memberi mereka beberapa kemungkinan serangan balik, karena sangat jelas bahwa meskipun keempat tetua adalah barang kedua bagi Han Sanqian sekarang, sebagai master aula mereka dan orang-orang dengan level yang lebih tinggi dari mereka, Han Sanqian selalu perlu memberi mereka cukup banyak muka. Anda dapat mengatakan bahwa Han Sanqian menghormati orang, tetapi Anda juga dapat mengatakan bahwa Han Sanqian memiliki kualitas taktis dasar. Hanya ketika Anda cukup menghormati musuh Anda tidak akan menderita di medan perang. Siapapun yang sombong mungkin menderita kerugian besar dalam pertempuran karena perkiraan yang tidak memadai. Tetapi yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Han Sanqian adalah bahwa justru kehati-hatiannya lah yang memberinya peluang besar untuk bertahan hidup. Dimengerti. Menghadapi instruksi Han Sanqian, QR mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Saya akan mengikuti instruksi Tuan dan melancarkan serangan kedua. Kalian bisa menyerang mereka tanpa khawatir. Tidak peduli seberapa besar keinginan QR untuk berpartisipasi dalam serangan utama, dia sangat jelas tentang satu hal, yaitu, dibandingkan dengan kekuatan dan kebijaksanaan tuannya, fakta telah membuktikan bahwa dia tidak berada pada level yang sama dengannya. Berdasarkan hal ini, yang terbaik baginya adalah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan instruksi. Baiklah, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, Han Sanqian membawa QR dan terbang menuju posisi musuh. Meskipun Raja Naga Tua itu memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Han Sanqian dan QR yang pergi. Namun, setelah beberapa saat, dia mendesah tak berdaya, mengapa kalian masih berdiri di sana? Segera siapkan pertahanan dan bersiap-siap. Ya. Semua orang memberi perintah, dan detik berikutnya, satu persatu, mereka mulai menyebarkan pertahanan sesuai dengan posisi kemarin. Kepala Desa Tua, Lian Hua dan Xiaonu sangat terkejut ketika mereka menerima perintah itu dan tidak berani mengambil alih pekerjaan itu sama sekali. Namun, begitu Han Sanqian pergi, mereka tahu mereka harus menerimanya bahkan jika mereka tidak bisa menerimanya, jadi mereka bergegas ke puncak gunung bersama pasukan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka telah melihat bagaimana penyerangan dilakukan di puncak gunung kemarin, Xiaonu dan Lian Hua segera mengikutinya setelah mereka naik, mendorong sejumlah besar batu besar ke tepi gunung, siap untuk melancarkan serangan kapan saja. Pada saat yang sama, mereka mengatur agar pasukan tindak lanjut siap untuk mendukung batu-batu itu kapan saja, seolah-olah mereka sudah siap, dan sama sekali tidak mengecewakan Han Sanqian. Di sisi lain, di dalam tenda, utusan utama dan Su Long sama cemasnya seperti semut di atas panci panas. Mereka awalnya duduk di sana menunggu bawahan mereka menghitung jumlah orang. Akibatnya, kedua orang itu sama sekali tidak bisa duduk, dan mereka terus mondar-mandir dengan cepat di tempat yang sama. Dalam situasi ini, tidak mengherankan jika kedua orang itu tidak cemas. Ini bukan pertempuran biasa. Bagi mereka, ini hampir seperti pertempuran hidup dan mati. Jika mereka kalah, mereka akan ditekan oleh orang lain, dan bahkan mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Dua tuan, jangan cemas. Mata tetua keempat silau oleh sosok hampir dua orang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membujuk. Jangan cemas. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Utusan utama tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam suasana hati yang buruk, keuntungan penuh, ini adalah keuntungan penuh, tetapi dari awal hingga akhir, kita tidak pernah memenangkan pertempuran, dan telah dipermainkan oleh musuh. Saya dapat mengatakan bahwa kita ceroboh dalam kegagalan sebelumnya, atau alasan lain, itu tidak masalah. Karena itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan,
tetapi sekarang, itu adalah bencana bagi kita, aku tidak cemas. Lalu kapan aku bisa cemas? Dalam satu kalimat, ketidakberdayaan utusan utama diungkapkan, dan frustrasinya juga meraung. Dia benar-benar sangat kesal, dia benar-benar sangat tidak nyaman, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pertempuran akan muncul di depannya dengan cara ini pada saat-saat terakhir. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Sulong juga terdiam, dia juga sangat sedih, dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, tetapi dia masih punya alasan. Penatua keempat, bagaimana menurutmu? Bab 6165, Memulai Api. Tetua keempat selalu menjadi orang yang tenang dan sopan. Dia seharusnya sangat jelas tentang betapa cemasnya situasi saat ini. Oleh karena itu, menurut kepribadiannya, dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata ini saat ini untuk menyalakan tong mesiu ini. Karena orang ini telah membuka mulutnya, jelas bahwa dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Seperti yang diharapkan oleh Sulong, setelah tetua keempat disebutkan namanya, dia berdiri sedikit dan berkata, saya pikir hanya duduk di sana sebenarnya tidak banyak artinya. Apa maksudmu? Menjawab kepala istana, utusan khusus, saat fajar hari ini, menurut rutinitas, kita harus melancarkan serangan terhadap musuh, tetapi sekarang, kita mandek. Berdasarkan ini, saya bertanya-tanya apakah Han Sanqian mulai meragukan bahwa pelecehannya terhadap kita telah berhasil. Sulong mendengar ini dan wajahnya mengembun, apa maksudmu? Saya ragu apakah Han Sanqian akan memanfaatkan tembakan kita. Tetua keempat mengerutkan kening dengan hati-hati dan berkata. Mendengar ini, kepala utusan yang sudah marah menjadi semakin kesal. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, apakah menurutmu aku takut pada Han Sanqian? Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan jika ada beberapa kerugian, itu jelas bukan sesuatu yang bisa didambakan oleh tikus seperti dia. Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Sulong tidak bereaksi begitu keras. Reaksi pertamanya adalah dengan serius memikirkan kebenaran dalam kata-kata tetua keempat. Namun, dia benar-benar tidak dapat memikirkan bukti yang valid untuk mendukung ini. Tetua keempat, kamu mungkin terlalu khawatir. Han Sanqian dan para pelaut itu memang hampir tidak dapat bersaing dengan kita sekarang, tetapi alasan terpenting untuk posisinya adalah faktor geografis. Mereka memanfaatkan fakta bahwa kuburan itu mudah dipertahankan dan sulit diserang, ditambah lagi ada batu besar di puncak gunung yang awalnya dibuat oleh tetua ketiga untuk mereka secara tidak sengaja. Karena dua alasan ini, mereka dapat melawan kita sampai sekarang. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka masih dapat bersaing dengan kita tanpa dua poin ini. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Han Sanqian sekarang harus tahu bahwa pasti ada yang salah karena kita tidak melancarkan serangan seperti yang direncanakan, tetapi saya tidak yakin dia akan menyerang kita seperti yang Anda katakan. Tetua Agung juga berdiri saat ini dan berkata, ya, tetua keempat, medan lawan adalah keuntungan mereka tidak bisa menyerahkan keuntungan untuk menyerang kita. Tentu saja, jika Han Sanqian cukup bodoh untuk melakukan kesalahan seperti itu, maka bagi kita, bukankah ini yang kita inginkan? Jika dia membawa orang untuk menyerang, itu berarti mereka telah menyerahkan keuntungan mereka di hadapan kita. Bahkan jika pasukan kita sekarang berkurang jumlahnya, pasti tidak akan sulit untuk menghadapi mereka. Inilah yang kita harapkan. Mendengar kata-kata ini, tetua keempat tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Dari akal sehat, apa yang dikatakan semua orang sangat masuk akal, dan memang tidak mungkin. Atau sebaliknya, jika memungkinkan, itu akan menjadi keuntungan terbesar mereka, dan mereka dapat sepenuhnya mengubah kerugian menjadi keuntungan. Tetapi masalahnya adalah Han Sanqian adalah orang yang licik. Saya yakin kalian semua pernah mengalami ini. Saya khawatir anak ini akan menemukan trik lain saat itu. Sulong sedikit mengernyit dan berkata, lalu tetua keempat, bagaimana menurutmu? Menurutku, karena kita menebak-nebak secara pasif di sini, sebaiknya kita mengubahnya menjadi inisiatif. Sekarang kita akan mengatur sebagian pasukan untuk terus menyerang posisi Han Sanqian. Pertama, ini bisa mengenai Han Sanqian dan membuat Han Sanqian berpikir bahwa kita menyerang secara normal, jadi apa yang dia lakukan tadi malam sebenarnya tidak terlalu efektif.
Kedua, langkah ini juga bisa membuat moral pasukan kita sedikit lebih stabil. Setidaknya sebagian besar bawahan melihat bahwa pasukan kita masih menyerang secara normal, jadi semua orang tidak akan terlalu berkecil hati dengan korban kali ini. Adapun yang ketiga, masalah yang kita khawatirkan tadi tidak akan ada lagi. Karena kita mengambil inisiatif, tidak perlu menebak-nebak secara pasif apa yang akan dilakukan Han Sanqian kepada kita. Meskipun utusan utama marah karena ucapan tetua keempat, secara teori, orang pintar seharusnya tidak mendukung ucapannya saat ini untuk menghindari masalah. Tetapi